Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur SMK, yang kami hormati Direktur Sesi Molek, yang kami hormati Bapak Farid selaku Koordinator KKGSI 2021, yang kami hormati Pak Muhadisin MBD dari SMK Taman Raya Madya Pertama Kebumen selaku penyelenggara KKGSI Airbrush dan Cutting Skill. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan koordinasi melalui Zoom meeting. Salawat dan salam senantiasa kita salurkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu peserta KKGSI yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta KKGSI Airbrush dan Cutting Skill, pada pertemuan kali ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana tugas akhir yang harus Bapak Ibu kerjakan. Mungkin juga nanti akan dijelaskan topik penilaiannya juga, dan nanti juga akan kita tentukan tema yang kita tunggu-tunggu dari kemarin belum kita sepakati, tema yang akan kita buat untuk Airbrush dan Cutting Skill ini. Untuk itu nanti untuk pemateri akan disampaikan oleh Bapak Prapto Nugroho Haji yang akan menyampaikan penjelasan tentang tugas akhir. Kepada beliaunya, Bapak Prapto Nugroho Haji, waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Iwan Ari Nugroho selaku host dalam Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati Direktorat SMK, yang kami hormati Direktur Seamolek, yang kami hormati Bapak Farid selaku SMK Koordinator Penyelenggara KKGSI tahun 2021, yang kami hormati Ki Muhadisin MBD selaku Kepala Sekolah SMK Taman Karya Madya Pertama Kebumen, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara KKGSI Airbrush dan Cutting Sticker untuk KKGSI 2021. Yang kami hormati seluruh peserta KKGSI 2021, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melaksanakan Zoom meeting untuk pertemuan yang
ke-9 atau ke-10 ya. Berhubungan dengan penjelasan pembuatan tugas akhir ya. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan kami mohon ketika nanti untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan setelah saya selesai mempresentasikan bagaimana dengan tugas akhir, atau mungkin ketika saya memang meminta untuk panjenengan ada feedback ke kami saat usulan untuk tema branding airbrush dan cutting sticker untuk pembuatan tugas akhir, nanti kami mohon seluruhnya bisa bertanya ya, namun secara bergantian biar acara ini tidak terganggu. Salawat serta salam tetap kita haturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Berhubungan dengan materi penjelasan pembuatan tugas akhir pada pertemuan ke-10 kali ini, langsung saja kami akan share untuk presentasi kami ya. Presentasi kami yang pertama bahwa Camp Kreatif Guru SMK Indonesia ini adalah lomba pembelajaran daring yang mana untuk slogan daripada Camp Kreatif Guru SMK Indonesia adalah menyiapkan keunggulan masa depan dengan bidang lomba KKIC, yaitu branding airbrush dan cutting sticker ya, yang mana nanti akan kita tentukan temanya, yang mana bahwa untuk materi penjelasan tugas akhir ini nanti kita akan jelaskan dari mulai pembuatan jobnya serta panduan penilaiannya, dan kami akan bersama nanti menyusun tema apa yang sekiranya pas untuk kegiatan KKSI branding airbrush dan cutting sticker. Namun sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa kita tadi sudah men-share di grup, yang pertama adalah revisi jadwal ya, revisi jadwal. Yang kedua adalah panduan penilaian, yang ketiga adalah sistematika penulisan laporan, dan yang selanjutnya adalah fakta integritas. Untuk KKSI branding airbrush dan cutting sticker untuk tahun 2021 ini, yang mana KKSI yang lalu dibuka ya, atau pembukaan KKSI dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021, yang mana semula registrasi peserta sebetulnya maksimal sampai tanggal 5 Agustus 2001. Namun dari Direktorat menginginkan bahwa untuk registrasi kepesertaan dan pendaftaran peserta diperpanjang, Pak Iwan ya, diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2021. Yang mana kita sudah melaksanakan pembelajaran daring dari awal ya, dari market online ya, terus dari kebijakan-kebijakan lain dari Siamolek ya, terus dengan materi-materi dari Pak Yoga, Pak Udi Mulyanto, dan Pak Joni Ilmawan. Itu sudah kita laksanakan, kita terakhir kemarin 4 September ya, yang mana awalnya kita laksanakan pada tanggal 11 Agustus ya, 11 Agustus sampai dengan 4 September 2021 yang kita laksanakan di setiap hari Rabu dan hari Sabtu, seperti itu. Terus pada hari ini selanjutnya adalah penjelasan pembuatan tugas akhir, yang semula sebetulnya di jadwal yang lalu itu tanggal 5 sudah mulai pengerjaan pembuatan tugas akhir. Namun kami menginginkan bahwa untuk pembuatan tugas akhir harus ada best practice tugas akhir supaya tidak ada kerancuan
supaya tidak ada kerancuan, supaya semua bisa memahami bagaimana kisi-kisi daripada panduan penilaiannya, sampai nanti akhir kita bisa mengumpulkan video dan kita ada penilaian sampai dengan pengumuman. Namun pada hari ini kita akan melaksanakan penjelasan pembuatan tugas akhir, yang mana pengerjaannya akan dimulai esok hari ya, terhitung mulai esok hari tanggal 9 September sampai 23 September. Monggo Bapak Ibu untuk bisa mengkondisikan pembuatan hasil karya panjenengan, branding, airbrush dan cutting stiker sesuai dengan tema yang akan kita buat bersama nanti. Seperti itu. Terkait yang lalu bahwa pemasaran juga menjadi sebuah penilaian dari penjualan atau marketing, juga menjadi sebuah penilaian akhirnya mana kita akan sebelum pengumpulan tugas video dan laporan tugas akhir nanti dikumpulkan, panjenengan semua setelah pengerjaan tugas akhir selesai silakan dokumentasikan semuanya, baik foto maupun video ya, yang mana nanti akan panjenengan kemas dalam sebuah video untuk dari awal sampai akhir pembuatan branding airbrush dan cutting stiker. Dan pemasarannya silakan juga perlu dibuktikan dengan foto, video, hasil transaksi dan penjualan ya, kwitansi dan lain-lain, yang mana juga kita akan berikan waktu dari tanggal setelah selesai pembuatan tugas akhir ya, maksimal pembuatan tugas akhir sampai sesuai dengan schedule ini 23 September 2021. Dan nanti hasil pemasarannya silakan bisa dipasarkan dari seluruh proses pemasaran, baik online maupun non online, boleh seperti itu. Dan panjenengan semuanya nanti bisa menyertakan foto, bukti transaksi dan lain-lain, dan bagaimana dengan display dari penjualannya seperti apa. Mudah-mudahan panjenengan nanti bisa mendapatkan laba yang baik, yang sesuai dengan kriteria di penilaian nanti ada, dan kita juga sudah share di grup ya, silakan sambil dibaca. Untuk pemasaran dan hasil karya nanti kita skedulkan di tanggal 24 September sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021. Pengumpulan video laporan ya, video tugas akhir dan laporan tugas akhir nanti panjenengan maksimal kumpulkan ke panitia ya. Panjenengan maksimal kumpulkan ke panitia tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari pengerjaan tugas akhir sesuai dengan schedule kita schedulekan di tanggal 9 September sampai dengan 23 September 2021. Yang keenam itu pemasaran hasil karya kita schedulekan di tanggal 24 September sampai dengan 16 Oktober 2021. Terus pengumpulan video dan laporan tugas akhir silakan dikumpulkan panitia tanggal 20 selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu yang selanjutnya adalah schedule di kami adalah untuk penilaian setelah panjenengan kumpulkan semuanya tanggal 21 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021. Dan untuk review tugas akhir dan pemenang kami akan sampaikan kalau sesuai rencana nanti, dan memang dari Direktorat menjadwalkan di tanggal 3 November kami akan rencanakan sesuai dengan schedule tersebut di tanggal 3 November 2021. Mudah-mudahan untuk review dan pengumuman pemenang nanti tidak ada geser waktu.
semisal ada geser waktu, kami akan sampaikan di grup seperti itu. Untuk selanjutnya, bahwa kepesertaan di KKSI 2021 yang pertama adalah guru SMK dari berbagai kompetensi keahlian yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, ya, dan SMK Sekolah Indonesia dari luar wilayah Indonesia, ya. Yang selanjutnya adalah peserta adalah 1 orang guru dibantu oleh 3 siswa sebagai helper. Pendaftaran dilakukan secara online melalui web Direktorat SMK, yang mana peserta wajib mengisi form pendaftaran dan menyertakan foto diri saat melakukan registrasi pendaftaran di sana. Untuk selanjutnya, bahwa tugas akhir branding airbrush menggunakan mall cutting sticker atau branding airbrush kombinasi dengan cutting sticker, ya. Artinya silakan panjenengan bisa kombinasi, ya, hasilnya seindah mungkin, ya, seindah mungkin sesuai dengan tema. Kami pernah menyampaikan wacana untuk temanya adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh waktu lalu, walaupun sebetulnya harus disepakati. Nah, untuk tema kita akan bahas sekarang, ya. Kita akan bahas sekarang atau nanti, ya, nanti, ya. Kita sampaikan dulu bahwa tema dulu pernah sesuai dengan yel kemerdekaan, ya, itu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Namun nanti di akhir lain-lain kita bisa akan berinteraksi. Apakah itu tetap akan dilakukan itu, atau mungkin ada tema yang diusulkan tapi harus disepakati bersama, seperti itu. Terus media sudah disepakati bahwa medianya adalah helm, ya. Helm minimal membuat tiga hasil karya, ya Pak, ya. Membuat 3 produk, ya, dari helm semuanya, ya, seperti itu, ya. Helm warna apa, di branding apa, helm seperti apa, di branding apa, minimal ada 3 tipe, dan untuk bisa dipasarkan. Yang selanjutnya, bahwa lembar tugas panjenengan bisa isi nama peserta, yaitu nama peserta Bapak Ibu guru yang menjadi peserta, terus nama helper ada 1, 2, 3 adalah nama siswa panjenengan yang bertugas membantu panjenengan, terus asal sekolah, asal kabupaten kota dan provinsi. Tugas akhir, buatlah branding airbrush dan dengan mall cutting sticker, atau buatlah branding airbrush dengan kombinasi cutting sticker, ya, baik realis maupun grafis, seperti itu. Dan kami berharap dua-duanya, karena di penilaian itu ada duanya. Kenapa ada dua-duanya? Supaya dari realis juga bisa dikuasai secara kompetensi, secara grafis juga bisa dikuasai secara kompetensi, seperti itu. Terus medianya tadi disampaikan helm, ya. Terus temanya untuk sementara dari kami, dari panitia, walaupun kita juga sebetulnya kemarin menjadi sebuah kesepakatan, nanti disepakati bersama, tapi ini adalah sebuah stimulus untuk kami, biar panjenengan nanti bisa menyampaikan apakah akan ada usulan, ataukah mungkin tema itu menjadi sebuah tema yang akan disepakati bersama atau tidak. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terus yang selanjutnya, bahwa pada waktu lalu dari SMK penyelenggara, kepala sekolah kami menyampaikan bahwa unsur penilaian dari lomba ini itu tidak hanya sebuah hasil karya, namun dimulai dari poin pertama, yaitu kehadiran peserta mengikuti pembelajaran minimal 80% dari yang dijadwalkan, dengan bobot penilaian kehadiran 30%, ya. Jadi silakan panjenengan nanti bisa untuk
sambil membawa apakah panjenengan minimal mengikuti 80% atau tidak. Nah, seperti itu. Terus nanti ditanyakan, Pak, saya pendaftarnya terlambat, saya mungkin hanya 75%. Apakah saya masih tetap bisa mengikuti? Nanti kami akan tanyakan ke kepala sekolah penyelenggara seperti itu. Nah, mungkin itu. Kemarin saya terlambat, Pak, saya hanya mengikuti 7 kali. Apa sudah 80%? 6 kali apa sudah 20%? Apa kalau misalnya tidak 80% itu harus mundur atau tetap harus jalan seperti itu? Oke, ya. Terus yang selanjutnya adalah poin kedua, penilaian tugas akhir dengan bobot 40%. Ya. Penilaian tugas akhir ya, dengan bobot 40%. Ya. Jadi dari awal pekerjaan K3, ya, terus SOP, pengondisian media, pengejatan, ya, finishing, dan pembuatan video, ya, sampai pembuatan video, karena memang yang dinilai kan daring dan itu disut melalui video, itu dinilai nanti ada 40%, ya. Dari 100% itu adalah 40% di tugas akhirnya. Dan yang poin ketiga adalah penilaian marketing atau penjualan produk, ya, dengan bobot 30%. Nah, ini yang penting di up, bagaimana untuk membuat nilai 30% itu terkondisikan semua oleh panjenengan. Apakah itu harus dijual ke provinsi, wilayah provinsi, kecamatan, kabupaten, atau yang lain. Nanti di rubrik penilaian, dan kami juga sudah kirimkan ke panjenengan, kalau tingkat dipasarkan antar provinsi berapa, antar kabupaten berapa, antar kecamatan berapa, seperti itu. Oke, nanti bisa dipelajari di sana. Untuk selanjutnya adalah rekapitulasi penilaian. Yang pertama adalah dari tugas akhir dulu, ya, yang bobotnya 40%. Nah, yang pertama dinilai dari indikator penilaian, ya, indikator penilaian atau bagian penilaian dari tugas akhir itu dibagi menjadi empat komponen, ya, 4 komponen. Yang pertama adalah prosedur dan keselamatan kerja, ya, menggunakan K3 dan pengerjaan sesuai dengan SOP, pengecekan semua peralatan dan penggunaan peralatan dengan benar, kebersihan dan kerapihan peralatan dan tempat kerja. Kalau itu dikondisikan semuanya, nanti dilakukan dengan benar semuanya, dengan SOP semuanya, nilainya berapa? Di indikator penilaian sudah kami cantumkan, seperti itu. Dengan poin maksimal 12, ya. Untuk selanjutnya itu adalah proses pembuatan desain branding. Ya, yang pertama adalah inovasi kreatif sesuai dengan tema, membuat mall grafis dan mall realis, ya. Itu dilakukan semuanya dengan benar sesuai dengan SOP. Nilainya misalnya 4. Nah, dilakukan semuanya, tapi tidak dengan SOP, nilainya 3. Dilakukan sebagian, tapi dengan SOP itu nilainya 2 misalnya. Dilakukan sebagian, tapi tidak menggunakan SOP, nilainya 1 misalnya. Seperti itu. Poin maksimal 12. Untuk yang selanjutnya adalah bagian produk dan tugas akhir di bagian C adalah proses pengecatan dengan air brush. Yang pertama adalah pengkondisian media, pemilihan warna cat, pengkondisian warna cat. Seperti apa? Itu dilakukan semuanya dengan sempurna, dengan SOP, nilainya sempurna. Dilakukan semuanya, tapi tidak menggunakan SOP sebagian, ya, atau tidak dilakukan dengan SOP, nilainya berapa? Dilakukan sebagian menggunakan SOP, nilainya berapa? Itu ada di sana. Yang kedua adalah teknik pengecatan menggunakan spray gun dan menggunakan paintbrush, ya. Itu sangat penting, teknik dan pengecatan menggunakan spray gun, ya,
dan menggunakan pen brush seperti itu. Terus finishing, ya, finishing, media teknik penyemprotan clear dan galusan gambar. Yang selanjutnya adalah durasi video maksimal 15 menit, video terlihat jelas, suara jelas, detail, motif, dan gambar. Sempurna, SOP, nilainya sempurna. Alur cerita sesuai dengan tema. Motif-motif yang dipakai memperjelas tema, tidak menyinggung sara dan norma asusila. Itu dilakukan semuanya, ya, bagus, nilainya sempurna. Kalau tidak semuanya, bagaimana? Untuk selanjutnya adalah tampilan video menarik, musik pengiring yang sesuai, dan dijelaskan dengan urutan teknis dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi ketika panjenengan itu membuat video, di situ ada tulisannya, hanya tulisan dok, tidak menggunakan kalimat saat menjelaskan, itu mungkin nilainya akan berbeda. Tapi videonya sudah menarik, ada musiknya, ada dijelaskan menggunakan urutan teknis, pakai teks juga, dijelaskan menggunakan bahasa yang baik dan sopan juga, nilainya full, seperti itu. Ya. Tadi proses pembuatan branding belum ya Mas, halo Pak Iwan ya. Jadi inovasi kreatif membuat mal grafis dan mal realis ya, itu dilakukan ya, dengan baik. Mal grafis digambar menggunakan komputer, mal realis serta hasil gambar grafis dan realisnya. Proses cutting stiker mal grafis dengan mesin cutting dan proses cutting mal realis. Ya, nanti bisa dilakukan semuanya, hasilnya bagus. Ya. Yang selanjutnya adalah indikator penilaian dari rekapitulasi ya, poin penilaian atau bobot penilaian, yang mana di tugas akhir ini adalah 40%. Karena di sana ada 4 sub, maka di sana secara merata kami bagi menjadi 10%, 10%, 10%, 10%, ya. Dari nilai maksimal 12 ya. Kalau panjenengan semuanya itu sempurna, maka akan mendapatkan nilai poin ya 4,8 setara poin di sana. Kalau tugas akhirnya sempurna ya, dari poin A, poin B, poin C, poin D, itu akan mendapatkan nilai 4,8. Untuk selanjutnya, di situ ada penilaian yang nanti akan indikator penilaiannya ya, indikator penilaiannya untuk tugas akhir. Yang pertama adalah seluruh indikator bagian penilaian dilakukan semua. Dan semua dilakukan sesuai dengan SOP, skornya 4. Seluruh indikator bagian penilaian dilakukan, tapi hanya sebagian yang dilakukan dengan SOP. Artinya ketika ada 4 indikator penilaian di sana, yang dilakukan semua, tapi yang dilakukan menggunakan SOP kok hanya 2 atau 3, ayo, berarti kan tidak semua dilakukan dengan SOP, nilainya berkurang. Terus untuk yang ketiga adalah indikator bagian penilaian tidak dilakukan semuanya, misalnya 4 dilakukan, hanya 3 yang dilakukan. Tapi yang dilakukan 3 itu, tapi sesuai dengan SOP semuanya, 2. Terus indikator bagian penilaian tidak dilakukan semua, ya. Sama dengan yang atas, bedanya yang poin 3 yang dengan skor 2 itu dilakukan dengan SOP, kalau yang 4 itu tidak dilakukan SOP. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk administrasi ya dan marketing ya, penilaian pemasaran.
yang mana kita kelompokkan di E dan F ya, di sub penilaian administrasi penilaian ya, E dan F. Untuk administrasi penilaian dan kepesertaan ini sebetulnya kepesertaan ya, administrasi kepesertaan dan kehadiran ya. Yang pertama adalah kelengkapan kepesertaan, ada surat tugas, ada helper ya. Administrasi kepesertaan sangat lengkap, misalnya surat tugas dari Pak Kepala Sekolah ada, biodata dari pesertanya ada, asal sekolahnya ada nama helper dan kelengkapannya. Itu skornya 4. Administrasi kepesertaan lengkap, tadi sangat lengkap, ini lengkap. Nah, ini 3. Bisa disampaikan. Yang sangat lengkap itu seperti apa, yang lengkap seperti apa nanti bisa ditanyakan kalau memang belum tahu. Biar mendapatkan poin 4. Ya, harus sangat lengkap. Seperti apa? Wah, nanti Pak Iwan yang akan menjelaskan. Bagaimana dengan sangat lengkap, cukup lengkap, atau kurang lengkap. Pak Iwan begitu paham dengan sangat lengkap, cukup lengkap, dan kurang lengkap. Nanti di akhir sesi nanti. Yang selanjutnya adalah prosentase kehadiran. Prosentase kehadiran. Ya. Peserta hadir mengikuti pembelajaran 100%, nilainya 4. 80% sampai 99%, 3. 60% sampai 79%, 2. Peserta mengikuti pembelajaran kurang dari 60%, 1. Nah, ini kurang dari 60% tetap bisa ikut kalau di sini. Nah, kalau di atas nilainya, poinnya ya, nah, poinnya tetap bisa ada ya. Yang selanjutnya adalah kesesuaian dan kelengkapan laporan ya. Yang tadi tugas akhir video mengikut pada penilaian di tugas akhir, laporan mengikuti ke administrasi kehadiran dan kepesertaan. Ya. Yang ketiga adalah kesesuaian dan kelengkapan laporan. Yang pertama, laporan disusun sesuai dengan format dan lampiran yang sangat lengkap. Laporan disusun sesuai format dan lampiran lengkap. Laporan disusun sesuai format dan lampiran cukup lengkap. Dan laporan disusun tidak sesuai format dan lampiran kurang lengkap. Untuk yang selanjutnya, bahwa kriteria penilaian ya, kriteria penilaian dari marketing atau pemasaran hasil karya atau produk yang panjenengan buat ya. Yang pertama adalah laba atau keuntungan daripada hasil proses penjualan produk panjenengan. Nah, di sini ada kriterianya, keuntungan atau laba lebih dari 1 juta, skornya 4. Laba atau keuntungan 500 sampai dengan 1 juta, 3. Laba keuntungan 50.000 sampai dengan 499.000, 2. Keuntungan atau laba kurang dari 50.000, 1. Seperti itu. Nah, di sini panjenengan bisa tanyakan, dari 3 itu harus untung 1 juta atau dari beberapa produk bisa mendapat keuntungan 1 juta. Tentu di sana ada istilah penjualan yang memang sehat ya. Tidak mungkin korek api ya. Korek api yang hanya pakai dengan pohon pinus dijual dengan nilai yang tidak wajar. Tidak mungkin ya, tidak mungkin korek yang tidak diapa-apakan atau mungkin helm yang tidak diapa-apakan nilainya luar biasa. Nah, berarti ada ketika nilainya mahal, mungkin sudah bonafit ya,
kualitasnya tinggi, atau mungkin sudah memang brandingnya bagus ya, dan lain-lain, atau memang dari sana harga operasional sudah tinggi. Itu harus bisa dijelaskan semuanya. Yang kedua adalah proses marketing. Lingkup market atau pemasaran nasional skornya 4 ya. Lingkup market provinsi dijual hanya dalam satu provinsi nih. Nah, itu 3. Lingkup pemasaran hanya satu kabupaten, misalnya di Kebumen, yang beli orang Kebumen, yang jual orang Kebumen. Soal skornya 2. Tapi misalnya yang jual di Kebumen, yang beli Jakarta, itu sudah nasional Pak Iwan ya. Iya, seperti itu. Lalu lingkup kecamatan, hanya saya di kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, ya, kok jualnya hanya di kecamatan Kebumen ya, tidak di wilayah kecamatan lain yang satu kabupaten, berarti tetap masih tingkatnya kecamatan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dokumen penjualan. Yang pertama adalah memiliki bukti dokumen penjualan sangat lengkap. Ya. Mungkin dari displaynya, display, ditawar, terus ditransaksi, ya, dibayar ya, kwitansi, ya, ada foto kegiatannya juga seperti itu. Memiliki bukti dokumen penjualan lengkap, ya, lengkap. 3, memiliki bukti dokumen penjualan cukup lengkap, ya, tidak semua dokumennya ada, tapi sebagian ada, ya. Memiliki dokumen bukti penjualan kurang lengkap, ya, hanya 1 misalnya, dari 4 kok hanya 1 misalnya, ya, tidak sangat lengkap. Yang selanjutnya adalah bobot penilaian di kepesertaan dan administrasi kepesertaan itu ada 30%, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk pemasarnya adalah 30% juga dengan skor maksimal 12. Jadi ketika kepesertaannya itu poinnya full 12, berarti dapat 30%-nya ya, dari 100% ya, itu 3,6 poinnya. Terus ketika marketingnya bagus, ya, penjualannya bagus, terus bukti-buktinya ada, prosesnya ada, ruang lingkup pemasarannya ada, ya, itu dan lengkap semuanya, poinnya 12. 30%, poinnya 3,6. Di total 7,2. Jadi ada A, B, C, D yang 40% dan E 30%, F 30%, total 100%, poin maksimalnya 12. Terus yang selanjutnya, sistematika laporan, ya, sistematika laporan. Sistematika laporan ada halaman sampul yang ditandai dengan nama kegiatan, ya, terus nama sekolah panjenengan atau logo sekolah, terus disusun oleh siapa dan alamat sekolah di bawah, paling bawah, ya. Instansinya, ya, nama instansi, nama jalan, syukur-syukur ada webnya, nomor teleponnya, Instagram dan lain-lain, silakan di bawah, ya, di bawah. Seperti kita membuat laporan umumnya. Ya. Terus ada lembar pengesahan, itu silakan lembar pengesahan untuk bahwa hasil karya produk yang panjenengan buat itu betul-betul panjenengan buat, ya, dengan ada surat tugas dan ada lain-lain, ditandatangani panjenengan sebagai pembuatnya hasil karya atau peserta dan disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, ditaruh di lembar pengesahan, ya.
Terus daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya. Bab 1 adalah pendahuluan, latar belakang ada lombanya seperti apa, tujuan dan manfaat mengikuti lomba ini apa. Terus tinjauan pustaka secara teoritis, ya, mungkin panjenengan mempunyai referensi teori dan tinjauan literasi dari bacaan, atau mungkin kemarin diklat yang disampaikan oleh Mas Joni, ya, Pak Mas Yoga, Pak Udi misalnya, itu bisa menjadi sebuah literasi, ya, atau acuan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bab 3, proses dan pembahasan, ya, proses pembuatan produk panjenengan, terus pembahasannya seperti apa, ya. Terus yang selanjutnya adalah bab 4 penutup, kesimpulan dari panjenengan membuat produk, mengikuti lomba ini, ya, apa dan sarannya seperti apa. Silakan kalau ada daftar pustaka ditantumkan, ya. Kalau ada tinjauan teoritis, tinjauan literasi, biasanya ada daftar pustaka. Terus silakan lampirkan semua lampiran-lampiran yang tadi di penilaian disampaikan, ya, baik neraca labanya, terus bukti transaksi dan lain-lain, penjualan dan lain-lain, baik kepesertaannya dan lain-lain secara urutan, ya, bisa dilampirkan, dan foto-foto kegiatan yang di format tanggal, hari, bulan, dan waktu, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan lengkap. Ketika tidak lengkap, akan mengurangi nilai di sana. Seperti itu, karena poinnya jelas. Oke. Terus untuk pengetikan seluruh bagian naskah tugas akhir menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12, ya, font 12, huruf 12, dengan ukuran kertas A4, ya. Untuk margin tapi atas, ya, kanan kiri sudah bisa dibaca di sana, 4333, ya. Dikumpulkan dalam format PDF di link yang sudah kami sediakan nanti. Mana linknya? Nanti kita akan sampaikan. Nah, juri ini, ya, juri ini jurinya ada 3, ya, ada 3, dari Joni Ilmawan, ya, dari PT Divan Prima Pain Jakarta, lalu Yoga Satria dari PT Astradaya Sumatera Jakarta, dari Bapak Udi Mulyanto, Potlot Planet Bras Yogyakarta, dan nanti dari panitia yang memberikan apa yang sudah panjenengan setor, kita akan forward ke seluruh juri semuanya. Seperti itu, biar dinilai. Dan kita nanti akan input dari Mas Joni, Mas Yoga, Mas Udi Mulyanto, dan kami akan jadikan satu dan kita membuat rata-rata dari setiap job yang panjenengan buat, dari 3-nya nanti dijumlah bagi 3. Nah, ini untuk bentuk apresiasi, ya, KKGSI 2021. Ini hanya untuk stimulus, ya, Pak, ya. Karena hadiahnya lumayan besar sih, lumayan besar, ya. Untuk juara 1, ya, untuk juara 1, ya. Untuk juara 1 itu 3 juta rupiah. Juara 2, 2.500.000. Juara 3, 2 juta. Juara harapan 1, 1.750.000. Harapan 2, 1.500.000. Harapan 3, 1.250.000. Ini sudah pagu dari direktorat sendiri, seperti itu, Pak, ya. Dan untuk peserta yang telah mengikuti pembelajaran
40% ya minimal ya kehadiran dapat dan mengumpulkan tugas akhir akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, tugas akhir panjenengan baik video maupun laporan silakan panjenengan kumpulkan melalui link yang sudah kami sediakan. HTTPS ya. Garis miring bit.ly ya. Tugas akhir underscore KKGSI underscore airbrush 2021 ya. 21 seperti ya. Jadi silakan Bapak Ibu buat tugas akhir ya dengan secepatnya dan sebaik mungkin dikerjakan mulai tanggal 9 September ya 2001 dengan tugas akhir dikumpul ke panitia penyelenggara selamat-selamatnya tanggal 20 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tugas akhir yang dikumpulkan yaitu video berdurasi 15 menit dari awal sampai akhir pengerjaan tugas akhir ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah laporan tugas akhir ya berbentuk laporan maksimal 30 halaman sudah termasuk lampiran dan foto-foto kegiatan dalam bentuk PDF ya sesuai dengan sistematika penulisan laporan yang sudah kami sampaikan ke panjenengan. Silakan tugas akhir dikumpulkan melalui link kami yang sudah kami sediakan ya, yang sudah kami sediakan di sana ya. Dan kami akan forward ya tugas akhir video ke juri untuk dinilai ya. Terus untuk selanjutnya apabila kami dalam penyelenggaraan 2021 tema materi branding airbrush dan cutting sticker ya. Dalam program KKS 2021 penyajian materi daring kami yang masih banyak kekurangan, pelayanan kami yang masih kurang sesuai dengan harapan kami atas nama pribadi, atas nama tim KKS 2021, serta atas nama instansi kami, SMK Taman Karya Mati Pertahanan Kebumen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, singkat cerita apa yang kami sampaikan mungkin itu, dan kami akan memberikan panjenengan kesempatan untuk bertanya baik dari rubrik penilaian dan lain-lain. Dan yang pertama kita akan bahas tentang tema. Oke, ya, biar sama-sama paham. Mohon Bapak Ibu ya, Bapak Ibu untuk menghidupkan layar ya Pak Iwan ya, menghidupkan layar supaya bisa paham semuanya ya. Yang pertama adalah tema, mungkin tema yang harus kita bahas. Nah, kemarin kita kan sudah sesuaikan, kita akan bahas bersama. Cuma ketika tidak ada untuk awalan sebuah tema, tentu panjenengan mungkin akan mengalami sebuah pertanyaan lagi. Nah, ini awalan tema yang kami usulkan. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ketika itu memang cocok, ayo sama-sama kita lakukan untuk menjadi tema dari branding airbrush dan cutting sticker. Dan ketika memang merasa jangan itu Pak, ayo kita sampaikan bersama-sama. Silakan monggo Pak Iwan, kita sampaikan. Ya. Monggo kepada Bapak Ibu peserta, kita langsung buka langsung aja ya, nanti langsung tanya jawab dua arah Pak, dari peserta dan dari Pak Prapto ya, dari kepanitiaan. Silakan dari SMK PGRI Jatiwangi ya, silakan monggo. Ya. Mas, suara saya ada Pak? Ya, ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar usul Pak, sekaligus menanyakan terkait tema. Tema yang diusung itu kan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Saya kira cocok, hanya saja perlu batasan Pak. Semisal
kita kan di tiap lokal itu punya branding masing-masing. Semisal daerah saya apa, branding saya apa gitu kan. Terus dari sekolah saya juga punya logo, termasuk juga kan sekolah saya punya ciri khas segala macam. Nah, kira-kira batasan apa yang memang tidak diperbolehkan dan dibolehkan, kira-kira gitu Pak. Kalau untuk tema saya sepakat Pak untuk Indonesia Tumbuh dan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, kira-kira gitu. Itu sementara Pak. Nanti ada pertanyaan kedua Pak. Ya, untuk kalau itu memang disepakati, yang penting tidak menyinggung norma asusila, tidak menyinggung syara, dan itu memang sesuai dengan tema. Ya, kalau memang itu disetujui, disepakati Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh, itu oke-oke saja Pak Iwan. Dilanjutkan. Ya, ya. Mau bentuknya apapun, yang penting tidak menyinggung sara, tidak menyinggung norma asusila ya. Dan yang dibuat sesuai dengan tema. Seperti itu Mas. Ya, yang dari SMK PGRI Jatiwangi kita tahan dulu, nanti biar ada yang bertanya lagi terkait dengan tema, karena ini kan kesepakatan. Jadi biar ada masukan-masukan dan kita sepakati bersama-sama. Mungkin dari SMK Negeri 12 Surabaya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Untuk tema, kalau menurut saya untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh sebenarnya bagus. Cuman karena nanti ada aspek penjualan atau marketingnya, kalau menurut saya itu akan sangat sulit untuk dijual. Jadi mungkin ini sekedar gambarkan aja. Mungkin kalau anak muda kan sukanya helm-helm racing gitu, ya mungkin temanya balap gitu, itu akan lebih mudah dijual. Kemudian mungkin atau budaya, tiap daerah misalnya, kalau saya di Surabaya yang mungkin yang khas Surabaya apa kayak gitu Bapak. Jadi akan lebih mudah untuk dijual seperti itu Bapak. Ya, jadi untuk marketing ya itu kan semua apa yang dipasarkan ada pangsanya. Ketika itu anak muda, ya silakan ya bisa di branding anak muda dijual ke khalayak anak muda. Nggak mungkin kita membuat ciki dipasarkan ke orang tua. Nggak mungkin kita membuat kacang kita tawarkan ke yang tidak punya gigi, artinya seperti itu. Nah, jadi ketika memang itu disepakati, panjenengan mempunyai wilayah pasar. Kalau Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh yang produk panjenengan dibuat, itu baiknya dipasarkan di mana? Ya? Apa ke para TNI, apa ke para bapak ibu veteran, atau ke anaknya yang mempunyai jiwa patriotisme seperti itu. Mungkin itu, ya Mas. Kalau memang tema itu disetujui dan itu bisa saja terjual sesuai dengan market model pemasaran jenengan, seperti baik menawarkan atau bagaimana cara untuk merayu mereka supaya jadi minat, tidak minat menjadi minat seperti itu. Mungkin itu Mas ya dari SMK Negeri 12 Surabaya. Sedikit menambahkan Pak Prapto, Ya, Pak Iwan. Mau disin, monggo. Ya, jadi untuk tema itu nanti mau disepakati, yang itu boleh, yang lain juga boleh. Ya. Jadi untuk tema ini hanya produk yang dinilaikan, ya. Jadi sesuai kemarin waktu Zoom keberapa itu, yang saya masih ingat yang usul itu ibu-ibu ya. Jadi yang sesuai tema, produk yang sesuai tema itu yang dinilaikan. Ada yang di video yang dikirimkan itu yang sesuai tema. Sedangkan yang dijual Pak itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Yang penting batasannya tidak melanggar norma dan pornografi itu kan, melanggar apa? Pornografi sama syara. Gitu. Karena kita ranahnya pendidikan. Jadi kita tegaskan lagi. Yang sesuai tema itu produk yang dinilaikan saja, sedangkan yang dijual itu boleh bebas. Yang penting tidak melanggar pornografi sama syara itu. Saya masih ingat tuh Zoom keberapa ada seperti itu. Gitu. Jadi boleh yang lain, misalnya kita bikin produk ada 10 produk ya. Yang satu sesuai tema,
Nah yang 9 itu pesanan dari orang, enggak apa-apa itu Pak. Nah, nanti dokumentasi penjualannya dilampirkan di situ kayak gitu. Jadi mungkin tambahnya seperti itu Pak Prato, Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin akan lebih dengan penjelasan Pak Muhaddisin dari SMK Negeri 12 dan SMK PGRI Jatiwangi mungkin jadi lebih jelas seperti itu. Oke. Monggo Pak Iwan. Ya, yang dari SMK PGRI Jatiwangi tadi ada 2 pertanyaan. Yang kedua Pak, silakan. Ya, baik Pak. Ini yang kedua. Yang kedua itu terkait daripada pembuatan tugas akhir. Nah, dari pembuatan tugas akhir itu kan kita melibatkan, atau dari pendaftaran itu kita melibatkan helper 3 orang. 3 orang siswa. Nah, kira-kira dari jeda waktu, dari estimasi waktu yang dikasih itu kan sekitar 15 menit untuk video. Apakah memang kita hanya menampilkan keseluruhan dari hasil karya, dan atau memang kita menampilkan langkah kerja sekaligus orang yang membuatnya itu Pak, termasuk tugas daripada helper itu sendiri nanti apakah mereka yang membuat atau kita yang membuat Pak? Ya, mungkin langsung dijawab Pak Proto itu. Yang membuat helpernya atau pesertanya Pak Proto. Nanti di video yang seperti apa dijelaskan. Ya, info dari penyelenggara Pak Muhaddisin bahwa yang menjadi peserta kan gurunya, yang dapat sertifikat gurunya. Ini kan KKGSI ya, jadi KM kreatif guru. Jadi ini untuk guru pesertanya, dan siswa hanya menjadi helper untuk kita menjadi. Jadi kalau misalnya helper kan hanya pemain figuran ya. Enggak apa-apa, tapi baiknya ada karena sertifikat itu. Nah ini untuk guru, jadi panjenengan nanti Bapak Ibu guru yang menjadi peserta yang dinilai sebagai bukan siswa. Kalau siswa hanya sebagai pembantu saja. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Muhaddisin bisa menambahkan. Iya Pak. Jadi intinya itu kan sedikit berbeda dengan KKSI ya. Kalau KKSI itu kan pesertanya siswa, kemudian gurunya sebagai pembimbing. Kalau KKSI ya. Kalau KKGS kan kebalik. Jadi pesertanya adalah guru, siswanya sebagai helper atau ya mungkin turunmen lah. Jadi itu fokus penilaiannya pada gurunya, bukan pada siswanya. Misalkan siswa mau dilihatkan proses membantunya, silakan tidak apa-apa. Mau di hidden pun tidak apa-apa. Tapi fokus shootnya pada gurunya itu. Shootnya pada gurunya. Jadi begitu Pak Prato, Pak Iwan, dan teman-teman. Oke. Ya, cukup deh Mas. Yang dari itu SMK Negeri 12 Surabaya sudah jelas ya Pak untuk yang menjadi 3 pertanyaan yang dikumpulkan itu yang sesuai tema, sedangkan produk yang lain yang dijual ke pasaran itu monggo sesuai dengan kearifan lokal di situ sekolah jenengan. Jadi kemauan konsumen seperti apa biar nanti produknya laku di situ. Saya masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Iya silahkan monggo. Oke Pak. Yang kedua berarti. Tadi kan dijelaskan sama Pak Prapto tentang penilaiannya. Di sana kan dijelaskan banyak sekali SOP. Harus sesuai SOP, yang ini harus sesuai SOP. Nah, mohon dijelaskan SOP-nya itu apa saja, Pak? Atau dikasih daftarnya SOP-nya itu apa saja. Jadi kita tidak ada yang terlewat atau ada yang ketinggalan seperti itu. Satu itu aja dulu, Pak. Nanti lagi. Ya, yang kedua Pak Prapto, nanti mohon dijelaskan SOP-nya itu apa saja. Jadi urutan kerjanya mungkin yang jangan sampai terlewatkan oleh peserta. Ya, kerja yang memakai logika. Ya, artinya kerja sesuai dengan urutan prosedur. Ya, misalnya catnya belum dibeli, urutan prosedur artinya ketika mau ngecat ya persiapannya dari awal ya mungkin sudah disiapkan semua baru ngecat, jangan sampai sudah mau ngecat ada yang ketinggalan di sana, ambil ya, jangan ya. Artinya apa yang mau buat kerja sudah siap di situ dan urutannya sesuai. Misalnya nge-clear kan harusnya belakang ya di finishing, jangan clear di depan ya. Jangan ngecat warna dulu baru cutting ya, membuat cutting dulu baru membuat yang lainnya sesuai dengan alur. Seperti itu. Oke, Mas.
Ya, jadi urutannya biar sesuai, biar sama sesuai dengan urutan pengerjaannya. Ya, kalau membuat artistik kan tetap membuat desain dulu, membuat rancangan dulu, ya kan, membuat baru ngating, baru menempel, baru mengkondisikan media dan lain-lain. Begitu juga ketika membuat laporan, ya, membuat laporan. Tentu laporannya jangan dibalik-balik, ya, jangan dibalik-balik, sesuai SOP. Nah, laporannya sesuai dengan sistematika, penulisan laporan sama dengan SOP membuat laporan. Seperti itu, Mas. Oke. Ya Pak, saya lanjut pertanyaannya lagi Pak. Ini kita tanya seperti itu karena kami di sini itu jurusan desain Pak. Jadi untuk SOP teknik itu kami masih belum mengerti, makanya kami tanyakan tadi. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Jurusan apa? Desain. Oh, desain. Ya. Desain grafis kan tentu ada, misalnya panjenengan mau menghidupkan komputer, tentu kan tetap harus ada SOP-nya menghidupkan komputer, kan ada seperti itu. Urutan seperti orang wudhu Pak. Iya, seperti itu. Nanti tertib itu. Oke Pak. Pak. Lanjut Pak ya. Tadi Pak Prapto menjelaskan untuk helmnya kan tadi ada 3. Ada Pak Prapto tadi menjelaskan ada yang grafis dan realis. Itu yang dimaksud seperti apa Pak ya? Yang grafis yang seperti apa, yang realis yang seperti apa? Atau harus ada dua-duanya atau boleh grafis saja atau boleh realis? Jadi harapannya semuanya, karena ini kan pembelajaran ya, pembelajaran yang harapannya nanti di grafis yang menggunakan komputer bisa, yang realis menggunakan tempelan itu bisa, tidak menggunakan gambar bisa, seperti itu. Ya, jadi gambar nyata di papan baru di cutting, terus misalnya menggunakan grafis ya bisa langsung ya Pak Iwan ya, seperti itu. Ya. Jadi harapannya bisa dua-duanya, karena ini kan pembelajaran dan biar supaya kompetensi dua-duanya itu bisa terkuasai. Ya Pak, paham Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak ya, Tadi kan untuk KKGS ini kan fokusnya ke gurunya Pak ya. Nah, nanti di video apakah boleh untuk pengisi suara yang menjelaskan itu nanti siswanya Bapak? 10 ya, pertemuan 10. Ya. Jadi ini Pak, nanti kan ada dikumpulkan berupa video. Nah, video kan nanti ada berupa urutan, terus ada penjelasan secara suara, dubbing Pak, penjelasan secara suara. Nah, apakah itu harus gurunya atau apakah boleh siswanya juga ikut menjelaskan dalam bentuk suara saja? Gurunya semuanya, Mas. Gurunya semuanya yang mendemokan itu gurunya, yang menjelaskan juga gurunya. Nah, terima kasih Pak. Dan suaranya ini di dalam lagi nggak begitu jelas. Oke Mas. Ya. Mungkin yang lain, Bapak Ibu peserta yang lain yang mau bertanya terkait dengan penjelasan tugas akhir. Pak Ujang ini mana, biasanya Pak Ujang hadir. Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi untuk penjelasan tugas akhir? Silakan. Kalau ada tambahan dari penyelenggara Pak di sini, ada tambahan lagi mungkin untuk penjelasan akhir. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Prapto. Jadi kita sampaikan kembali Bapak Ibu terkait dengan kegiatan KKGSI ini, itu kan sebenarnya ada 2 hal yang dicapai. 2 hal yang dicapai. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi 2 hal itu kita kombinasikan di KKGS. Gitu. Kalau dulu KKSI memang orientasinya belum ke arah kewirausahaan, baru peningkatan kompetensi, kemudian harapannya muncul startup gitu kan. Tapi KKGS ini makanya ada event, karena 2 hal itu yang kita capai. Nah, berkaitan dengan produk, kalau produknya memang ditentukan itu tidak bisa
Karena pasar lain daerah pun beda, trennya berbeda. Oleh sebab itu kemarin kita ambil kebijakan, kalau yang untuk dinilaikan harus sama temanya, karena biar setara bobotnya. Tapi untuk yang dijual itu boleh sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang penting batasnya tidak melanggar pornografi dan sara. Itu. Kemudian berkaitan dengan hal yang lain, fokus kepesertaan itu adalah guru. Fokus kepesertaan KKGS adalah guru. Adapun siswa itu sebagai helper. Sehingga segala sesuatunya itu dominasi guru terlibat dalam kegiatan itu. Kayak misalkan pengisi suara, ya sebaiknya guru. Mungkin kalau syuting ya, untuk syutingnya mungkin bisa tim atau siswa silakan. Tapi yang praktek di itu adalah guru, kemudian yang suaranya adalah guru, sehingga menjelaskan prakteknya, pokoknya didominasi oleh guru itu. Lah hasil akhirnya harapannya ketika ada penambahan kompetensi dari guru, ada jiwa kewirausahaan di guru, akan mampu ditularkan ke anak-anak kita. Itu tujuan akhirnya itu. Endingnya tetap kepada anak kita atau siswa kita. Tapi dimulai dari kita sebagai guru. Meningkatnya kompetensi, meningkatnya jiwa wirausaha, nanti akan kita imbaskan atau kita tularkan kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu Pak Prapto, Pak Iwan, dan teman-teman semuanya. Matur. Ya. Terima kasih Pak Muhadisin untuk penjelasannya. Yang terakhir mungkin kalau tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu peserta, mungkin Pak Prapto menegaskan lagi temanya yang disepakati apa, terus penutup nanti Pak Prapto sebagai narasumber hari ini disampaikan. Ya, Bapak Ibu peserta KKSI Trading Aircraft dan Katek Stiker semuanya yang kami hormati, untuk tema bisa disepakati untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Monggo dinyalakan. Sepakat. Ya, sepakat. Sepakat ya. Oke. Sepakat ya. Tema dari branding aircraft kita bergerak adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ya, Pak Iwan ya. Untuk bisa hasil kita untuk review tugas akhir dan pengumuman seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu, mungkin ada tambahan, kami persilakan. Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau komentar atau bertanya? Kalau tidak ada, nanti untuk koordinasi lebih lanjut kan kita punya grup WA ya. Nanti kita bahas di sana bersama-sama. Nah, untuk pertemuan yang terakhir Pak Prapto ya, sebelum nanti di pengumuman kejuaraan di akhir, kami selaku penyelenggara atau panitia kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari penyajian kami, dari pemateri yang telah kami undang kurang berkenan, juga kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mau difoto dulu nggak Pak Prapto? Ya, foto dulu. Mohon dibuka layarnya, semua. Kita tunjukkan gigi kita ya. Iya. Ya, biar fotonya itu rada jelas. Mbak Siska. Senyum yang giginya kelihatan. Mbak Siska untuk bisa ambil fotonya, mohon ya. Kita kasih apa-apa Pak Prapto. Ya. 1, 2, 3 smile ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 jempol. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu peserta. Kami atau saya selaku pribadi maupun dari instansi SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.